peserta didik yang kami hormati dan kami banggakan yang berada di rumah masing-masing. Salam sehat, salam tangguh. Apa kabar untuk hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat luar biasa. Kita akan masuk pada materi tentang pendidikan karakter. Kita mulai dengan pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks sekarang ini sangat relevan untuk mengatasi berbagai krisis moral yang sedang melanda atau yang sedang terjadi di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Nah, krisis-krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan nyontek, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pornografi, pengrusakan milik orang lain. Ya, biasanya kalau anak-anak remaja ini suka-sukanya kalau sementara di mobil ada spidol, mulai coret-coret di kendaraan, di buku teman, dan banyak lagi hal-hal lain yang dilakukan. Nah, semua ini menjadi masalah sosial. Nah, menurut Licona, karakter itu berkaitan dengan konsep moral knowing, yaitu pengetahuan tentang kebaikan. Kemudian karakter juga berkaitan dengan sikap moral atau moral feeling, yaitu sebuah keinginan untuk berbuat baik. Dan karakter itu juga berkaitan dengan perilaku moral, yaitu suatu keinginan untuk berbuat baik. Nah, 3 komponen ini sangat efektif atau sangat penting dalam pembentukan karakter yang baik. Kita akan masuk pada pendidikan karakter menurut Licona. Menurut Licona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Berikut kita akan masuk pada pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto 2009 mendefinisikan bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Yang berikut kita akan masuk pada pendidikan karakter menurut Kertajaya. Menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Yang berikut, yang keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang,
dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan hidup, peduli sosial, tanggung jawab. Peserta didik yang kami kasih dan kami banggakan yang berada di rumah masing-masing, pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian serta hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Baik dalam lingkup keluarga, lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, individu yang berkarakter baik adalah individu yang membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya diharapkan akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Peserta didik yang kami kasih dan kami banggakan, pendidikan karakter ini bertujuan untuk melahirkan atau menciptakan insan yang cerdas, insan yang berkarakter kuat, seperti yang dikatakan oleh Dr. Martin Luther. Sekarang kita akan masuk pada memahami apa
yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu pendidikan yang melibatkan pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action. Nah, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, maka seorang anak akan menjadi seorang yang cerdas emosinya. Nah, kecerdasan emosi ini sangat penting sebagai bekal dalam mempersiapkan anak-anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Peserta didik yang kami kasihi dan kami banggakan, di bawah ini akan ditampilkan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi karakter ini menunjukkan bagaimana kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kalau di sekolah kita rajin mengikuti ibadah setiap jam yang telah ditetapkan sekolah ibadah, di rumah kita rajin berdoa. Kalau ada ibadah kelompok kita juga ikut ibadah kelompok dan PLK. Kemudian kita juga mencintai segenap ciptaan Tuhan. Manusia dan alam sekitarnya itu juga ciptaan Tuhan, harus kita jaga dan kita lestarikan. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Segala sesuatu kita lakukan secara mandiri dan juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Jangan cuma suka mau bekengkong, datang ada sesuatu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Jadi orang harus mandiri dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran, amanah, dan diplomatis. Jujur. Belajar jujur. Kalau memang betul, kita katakan betul. Kalau salah, kita katakan salah. Jangan bicara tak putar-putar. Salah dibilang betul, betul dibilang salah. Kalau ada sesuatu yang kita dapatkan di mana atau bukan milik kita, jangan coba-coba kita ambil. Kita letakkan di tempat di mana barang orang lain kita temui misalnya. Jangan orang coba-coba mengambil barang yang bukan milik kita. Kita belajar jujur. Yang keempat, hormat dan santun. Hormat, kita harus menghormati sesama kita, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Kita harus santun, sopan santun. Jadi tahu tata krama, tahu etika, datang di rumah orang, kasih salam, pigi, bilang. Jangan datang di rumah orang atau di rumah kita sendiri pun kita harus hormat dan santun. Sikap hormat dan santun ini perlu sebagai ciri khas orang-orang Indonesia, lebih khusus kita di Sangir. Kita tahu menghormati orang lain dan kita tetap sopan dan santun. Yang kelima adalah dermawan.
suka tolong menolong dan gotong royong serta bekerja sama. Dermawan, suka berbagi dengan orang lain, biar barang sedikit orang boleh baku kasih dari orang lain. Ini hal-hal yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang baru. Kalau orang lihat yang lain berkekurangan, kita berlebihan, apa salahnya kita memberi. Suka menolong, yang lain berkesusahan, kita ada, kita beri. Kita bantu teman-teman kita. Ada sikap gotong royong dan bekerja sama. Pekerjaan yang berat, seberat apapun akan jadi ringan kalau orang bikin rame-rame. Jadi harus ada sikap dermawan, suka tolong menolong, bergotong royong dan kerja sama. Kemudian yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. PD. Lain, soalnya ada PD. Malo-malo, biar tahu, akhirnya menjadi tidak tahu karena kurang percaya diri. Tapi jangan juga sampai kepedean, terlalu lebih dari percaya diri. Jadi kita harus percaya diri dan pekerja keras. Bekerja dengan keras. Jangan bermalas-malasan, berpangku tangan. Jadi kalau pulang sekolah, apalagi sekarang di saat pandemi ini, kita kan belajar dari rumah. Waktu belajar juga cuma singkat, banyak waktu yang harus kita gunakan untuk selain belajar kita boleh isi dengan membantu orang tua di rumah masing-masing. Kita masuk pada bagian ketujuh adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini, jadi kalau adik-adik peserta didik yang baru, untuk kepemimpinan ini, yang paling pertama kita boleh memimpin diri kita sendiri. Jadi misalnya contoh, gimana diusahakan supaya kalau pagi datang pagi-pagi sesuai dengan waktu untuk belajar. Istirahat, kita ikut jam istirahat. Jangan teman pimpin kemana, ke sana kemari, orang baku-baku ikut. Jadi memimpin diri sendiri paling pertama. Pulang juga harus sesuai dengan jam pulang. Berikut, keadilan, kita harus adil. Jadi jangan pilih-pilih teman. Jangan pilih-pilih suku. Jangan pilih-pilih ras. Jadi semua orang berlakukan sama. Jadi ada keadilan. Sebab kita ciptaan Tuhan. Tuhan bikin orang sama serupa dengan Tuhan. Berarti orang tidak boleh menganggap rendah orang yang lain. Kita harus adil terhadap sesama kita. Bagian berikut 8, baik dan rendah hati. Untuk sifat baik ini, Ibu kira semua sudah tahu. Baik, kita melakukan kebaikan terhadap sesama kita. Kita tidak mau bikin baik seseorang karena ada mau. Jadi setiap hari kita melakukan kebaikan. Kalau di sekolah tentu orang mau dengar apa yang orang bapak ibu guru suruh, melakukan semuanya itu dengan baik. Bersikap baik, bertingkah laku yang baik, bertutur kata yang baik. Semua hal-hal baik yang harus kita lakukan. Dan yang rendah hati artinya kita menganggap bahwa kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri kita sendiri. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Tapi rendah hati jangan berarti orang rendah diri. Atau rendah hati jangan sampai orang diinjak-injak orang. Tetap berbuat baik dan rendah hati artinya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Tidak egois,
tidak melakukan hal-hal yang sampai menyakiti hati sesama kita. Bagian ke-8 yaitu baik dan rendah hati. Baik artinya kita melakukan hal-hal yang baik. Tentu ada sudah tahu apa itu sifat yang baik. Bertingkah laku yang baik, bertutur kata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Artinya semua hal-hal yang baik yang kita lakukan. Kemudian rendah hati. Rendah hati artinya kita tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita masih lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati artinya kita mau mendengarkan pendapat orang lain, saran dari orang lain. Walaupun kita merasa diri kita benar, kita tidak secara otomatis memaksa bahwa mesti kita yang paling benar. Jadi itu sikap rendah hati, dan kebaikan harus kita lakukan itu sebagai bagian dari 9 pilar karakter. Yang ke-9, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Toleransi, kita menghargai hari Jumat, bagiannya Muslim yang beribadah, kita hormati. Kita cinta damai, dan kita cinta sebagai satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Jadi ada toleransi, maka ada kedamaian, maka di situ ada persatuan. Saya kira ini 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal atau nilai-nilai luhur secara umum. Nah, peserta didik yang kami kasih dan kami banggakan, nah, untuk mencapai 9 pilar karakter yang sudah disampaikan tadi, maka peran orang tua sangatlah penting. Karena itu pendidikan karakter ini hendaknya dimulai dari bagian yang paling kecil, yaitu keluarga. Sebab keluarga ini merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter anak itu sendiri. Sebab waktu anak-anak peserta didik itu paling banyak adalah di rumah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita belajar dari rumah. Nah, pendidikan karakter ini akan menjadi sangat baik ketika dia dimulai dari rumah. Nah, bagi keluarga yang mungkin orang tuanya sangat sibuk karena berbagai rutinitas yang harus dilakukan setiap hari, karena pekerjaannya apakah harus ke laut, apakah harus ke kebun, atau harus ke kantor, atau ke tempat-tempat pekerjaan yang lain, maka seharusnya lah pendidikan karakter ini diberikan juga saat anak-anak itu berada di sekolah. Terutama sejak anak-anak itu masih di playgroup atau di taman kanak-kanak. Peserta didik yang kami kasihi dan kami hormati, kami banggakan.
sebenarnya apa sih dampak dari pendidikan karakter itu. Jadi setelah belajar pendidikan karakter, apa hasil yang dapat kita peroleh? Kira-kira seperti itu. Apakah pendidikan karakter ini berdampak terhadap keberhasilan akademik peserta didik? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Nah, dilihat itu dengan adanya penurunan drastis perilaku negatif siswa yang menghambat keberhasilan akademik. Nah, peserta didik yang kami kasihi, ada sederet faktor yang menyebabkan kegagalan anak itu di sekolah. Nah, anak-anak itu banyak gagal di sekolah disebabkan bukan karena kemampuan akademiknya atau IQ-nya rendah atau kecerdasan otaknya kurang. Tetapi banyak anak-anak yang gagal ketika dia menempuh pendidikan di jenjang pendidikan di SMP ataupun di SMA ataupun di SD barangkali masih ada. Hal ini disebabkan karena karakter anak itu yang tidak atau kurang baik. Seperti misalnya kurang percaya diri, tidak mau bekerja sama, tidak sanggup atau bergaul dengan sesama temannya, tidak mampu berkonsentrasi dengan baik ketika dia berada di sekolah, ataupun hal-hal lain yang dilakukan yang menunjukkan bahwa anak ini memang tidak menunjukkan karakter yang baik, tidak bisa diatur, tidak bisa ditegur, tidak sopan, malas, tidak bisa memimpin diri sendiri, suka bolos, suka terlambat, jam belajar suka keluar dari dalam kelas, suka izin, tidak balik-balik di kelas, malah setelah dicari oleh temannya tidur di kelas yang lain. Nah, sikap-sikap ini yang membuat sebagian siswa, ada beberapa siswa yang gagal ketika mereka menempuh pendidikan di bangku pendidikan. Nah, menurut pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seorang di masyarakat, ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Dia boleh mengolah emosinya, kecerdasan emosi. Dan hanya 20% saja ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Nah, anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi, maka ia akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan untuk bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, sikap anak-anak seperti ini, atau anak-anak bermasalah seperti ini, akan terlihat ada kalanya dari masih kecil sotalia itu anak kelakuan. Tidak bisa ditegur, baru mama bilang A, dia semuanya macam-macam. Dari masih kecil dia sudah terlihat karakter anak itu seperti apa. Nah, kalau masalah seperti ini tidak ditangani dengan baik, akan terbawa sampai dia dewasa.
Nah, peserta didik yang kami kasihi dan kami banggakan, kalau peserta didik menjadi para remaja yang berkarakter, maka sudah pasti akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja yang lain. Seperti kalau orang nonton di televisi, ada tawuran remaja, ada remaja pakai narkoba, ada remaja yang pakai miras, ada perilaku seks bebas, ada pornografi, video-video porno, download atau nonton video-video porno, dan banyak-banyak hal yang negatif yang mereka lakukan. Nah, karena itu beberapa negara telah menerapkan pendidikan karakter. Di antaranya adalah Amerika Serikat, negara Jepang, Cina, dan Korea. Nah, hasil penelitian di negara-negara ini menunjukkan bahwa kalau pendidikan karakter itu disusun secara sistematis, maka berdampak positif pada pencapaian akademis. Nah, karena itu kita pun di negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk orang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Provinsi Sulawesi Utara, melakukan itu, menerapkan pendidikan karakter itu, dan nantinya diharapkan bahwa peserta-peserta didik yang akan kami didik di SMA Negeri 2 Tahuna ini akan menjadi peserta didik yang cerdas, jadi generasi-generasi penerus bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai luhur bangsa dan agama. Demikianlah materi tentang pendidikan karakter saat ini. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh dikirim ke WA Ibu. Dan saat ini juga Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk menguji apakah materi yang disampaikan ini dipahami atau tidak. Demikianlah. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam tangguh, shalom.